Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan dimensi-dimensi public relation. Sebelumnya, materi ini telah disusun oleh Renti Amelia, Rifki Nausiruddin, Ian Alan Setiawan, Setia Agustin, Helmi Walihajid, Oka Syabdul Aziz, Meliana Dewi Novitasari, Sang Prima Abniyal Hakim, Muhammad Widan Al-Islami. Pembahasan pertama, metode public relation. Yang ke-1, penelitian, yaitu kegiatan mendapatkan data, persepsi, pendapat dan opini publik secara akurat. Yang kedua, perencanaan, yaitu membuat perencanaan dari hasil laporan penelitian publik. Dan yang ketiga, pelaksanaan, melakukan action atau implementasi dari perencanaan yang telah disusun. Dan yang keempat, evaluasi atau kegiatan penilaian terhadap kegiatan public relation untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, teknik public relation. Yang pertama, kehadiran di publik. Yang kedua, press release. Yang ketiga, newsletter. Yang keempat, media sosial marketing. Ciri dan fungsi public relation. Menurut Onong Usjana Effendi, ciri-ciri public relation adalah 1. Public relation adalah kegiatan komunikasi. Yang kedua, public relation merupakan penunjang tercapainya tujuan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, operasionalisasi public relation adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik. Fungsi public relation. Menurut Effendi, dalam buku Hubungan Masyarakat, suatu studi komunikologis. Menurut Effendi, dalam buku Hubungan Masyarakat, suatu studi komunikologis, fungsi humas atau public relation di dalam sebuah organisasi itu yaitu 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Menjalin relasi harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik, ekstern maupun intern. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang keempat, melayani publik dan menasihati pemimpin organisasi demi kepentingan umum. Strategi operasional public relation. Menurut Anwar Arifin, dalam bukunya Strategi Komunikasi, sebuah pengantar ringkas, humas berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat humas dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama melalui berbagai macam aspek-aspek pendekatan atau strategi public relation, yaitu 1. Strategi operasional melalui pelaksanaan program humas yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan, sosiologi approach, melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, pendekatan persuasif dan edukatif. Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya, bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif agar tercipta saling pengertian, menghargai pemahaman dan toleransi. Ketiga, pendekatan tanggung jawab sosial humas menumbuhkan sikap bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan memperoleh keuntungan sepihak dari publik sasarannya, tetapi memperoleh keuntungan bersama. Pendekatan kerja, ini yang keempat, pendekatan kerja sama berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan,
baik ditujukan hubungan ke dalam internal relation maupun ke luar external relation untuk meningkatkan kerjasama. Kemudian yang kelima, pendekatan koordinatif dan integratif lebih luas berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankamnas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.